kan kitabmu bahasa Indonesia semua nih. Ini kalau nggak tunduk sama KBBI, pindah aja ke Uganda. Sekian dulu. Tidak, itu sudah jauh bang, itu sudah jauh. Maksudnya kamus ya, kamus Islam dengan kata Allah itu. Coba Al-Munjid akan nyusul. Oke, Al-Munjid. Siapa yang Al-Munjid akan nyusul. Oke, Al-Munjid akan saja itu. nyusul. Al-Munjid akan nyusul. Silakan Bang Al dulu Bang Al. Itu yang dia tanya itu asal usul orang Kristen memakai kata itu atau dalam konteks Islam? Harus jelas dulu. Yang menulis kamus ya, itu ada kamus ya, gue tahu. Yang menulis kamus tersebut kemudian makna dari Allah. Ya, enggak dulu. Gini. Oke, gini. Silakan pertanggungjawabkan dulu. Pertanggungjawabkan dulu bahwasanya Allah itu gelar gitu. Pertanggungjawabkan dulu. Mana datanya? Justru itu menjadi dasar. Referensiku jelas dari tadi, Bu. Anda harus gitu. jujur di sini. Siapa yang menulis itu? Silakan. Kok jujur menulis apa sih? Tidak, itu kan ada kamus Islam. Ya artinya ya yang nama Allah itu yang adalah itu nama asli. Itu ada kamusnya. Kamu harus jujur. Siapa penulisnya di situ? Itu dari Al-Quran bilang Vi. Enggak gitu. Itu ada kamusnya. Harus jujur. Jika Anda berdasarkan Quran, maka itu adalah berupa pengkajian bahwa ternyata itu adalah nama Allah. Jadi istitakla. Jadi istitakla tadi itu apa? Ya. Jadi istitakla tadi itu punya siapa? Oke, kita lihat ya. Istitakla tadi punya siapa ya? Tunggu nih. Mana pula tab istitakla tadi ya? Congor doang dia. Nggak ngasih data. Pertanggungjawabkan tuh dari mana kau dapat Allah itu. Nih ya, kan Anda bisa baca ya istitakla.org. Ini kan keyakinan Kristen Arabik, Koptik Arabik, Bible punya di dalam Qomus Alkitabul Muqaddasnya. Allah itu dikatakan haza ismu. Di sini isim itu nama Al-Ilah sang Tuhan, nama sang Tuhan. Kita buka istitakla ini sebenarnya apa gitu. Nah, jangan terguncang Anda ya. Nih, kita bukaan aja di sini. Nih, dalam nama Abah dan Putra dan Roh Kudus nih yang Maha Esa bla bla bla. Situs web Ortodoks Koptik Uskup Taklahimanot, warisan gereja Ortodoks Koptik Mesir. Tunggu. Aku lupa dia di bagian mananya. Wait. Oke. Itu tadi Bang Al Pacino nanya apa tadi? Jadi lupa deh. Belum dijawab Bang sama Bang Triple Seven. Belum dijawab. Belum dijawab. Belum. Ya. Nanti aja selesai Bang Alvin. Vi, bentar ya Vi. Ustadz Alvan ya Bang. Ane mau ke ATM bentar ya. Ada moderator kita kok di bawah si Spade. Iya. Oke. Mana dia nih ya? Tapi lupa di bagian mananya ini dia ada nomor ininya. Wait. Kita terjemahin dulu. Dia yang buka premis Allah itu gelar di Kimanan Kristen, malah aku pula yang cari data. Nih. Sakramen yang melalui. Ntar dulu. Iya. Lu sambil nyari ini deh, Triple Seven. Lu sambil nyari literasi Allah itu gelar gitu. Tunggu ya, aku cari nih di bagian kalimat ini. Itu kalau nggak ada,
dipertanggungjawabkan tuh narasimu. Aku ada nih simpan screenshotannya kemarin ini. Ustadz Alwan ada yang mau ditambahkan, Ustadz? Atau Bang Al? Silakan dulu. Ya sebenarnya memang harus dilihat ya diskusi ini mengarah kemana, karena saya lihat melebar ya. Kalau definisi Allah yang dipertanyakan, seharusnya yang paling patut dipertanyakan itu Lembaga Alkitab Indonesia, karena dia yang mengaminkan bahwa Allah itu bisa dipakai di dalam LAI. Kalau kita lihat alasan mereka menggunakan kata Allah dalam penerjemahan Alkitab, itu kan karena merujuk kepada Kristen Arab. Jadi Kristen Arab itu menggunakan kata Allah sebagai nama. Ya, tadi sudah ditunjukkan tadi itu beberapa bukti, misalnya dari situs ya Santo Takla, ya, itu situs seorang santo dari Ethiopia yang dipuji di dalam kekristenan ortodoks, khususnya yang ada di Mesir dan Syria kalau nggak salah. Nah, jadi di dalam website resmi itu dikatakan bahwa Allah ismu dzat khaliqul jami'ul kainat. Di situ tertulis tadi saya lihat ya. Allah itu adalah nama sang pencipta alam semesta. Jadi itulah alasan LAI menggunakan kata Allah. Karena orang Arab Kristen juga menggunakan kata Allah. Sayangnya LAI itu tidak ketika merujuk kepada orang Arab, dia merubah makna Allahnya menjadi gelar. Jadi ngambil katanya tetapi tidak secara utuh. Ya, dirubah, dianggap itu gelar. Sehingga jadi membingungkan kan, makanya LAI versi yang berikutnya itu sudah mulai diganti yang Allah itu menjadi ilah. Coba nanti dilihat versi LAI yang kedua ya. Itu Udah. Oh ya. Enggak, lanjut aja Ustaz. Alfi tunjukin TB2-nya jadi. Lanjut Ustaz. Ya saya rasa begitu aja dulu. Ditunjukin aja TB2-nya. Alfi lagi nyari ini referensi ilah dan Allah itu enggak sepadan. Ada rujukan enggak Ustaz Alwan? Ya pertama kan menjadi problem itu ketika dipakai di dalam bahasa Indonesia. Karena kalau kita Muslim kita nggak ada masalah. Ilah berarti sesembahan lain selain Allah kan. La ilaha illallah. Tetapi ketika mereka ini khususnya Kristen juga menggunakan dua kata ini, dia pakai ilah, dia pakai Allah, tetapi dua-duanya bermakna sama. Ilah itu merujuk kepada Tuhan bisa, kepada dewa bisa, Allah juga merujuk kepada Tuhan. Tapi Tuhan ini bisa kepada Yesus, Tuhan ini bisa kepada Bapa. Jadi memang ini suatu bentuk yang kadang-kadang membuat bingung. Makanya ada Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Itu problematikanya di situ. Makanya mungkin seharusnya ketika orang LAI meminjam kata Allah itu atau Allah itu dari orang Kristen Arab, harusnya dia jujur 100% mengikuti keyakinan orang Kristen Arab juga. Tapi kan kita lihat LAI sebenarnya dia masih berkiblat ke Roma ya, Katolik Roma ya. Jadi kekristenan Barat lah bahasanya kayak gitu. Ya ini makanya jadi simpang siur. Yang saya kritisi dulu, ini berdasarkan sejarah ya, kawan-kawan bisa dilihat dalam sejarah. Kenapa kata Allah itu dipakai? Kalau kita lihat terjemahan Alkitab yang lama, ada upaya untuk dalam rangka kristenisasi, menjalankan misi amanat agung sebenarnya. Jadi di era Soekarno bahkan mengatakan kalian jangan kristening. Nah, penjajah dalam rangka untuk bisa bisa membaur itu dalam konteks misionaris disebut dengan kontekstualisasi. Jadi cara mendakwahkan agama
dengan menyesuaikan dengan kebiasaan atau adat budaya masyarakat itu. Jadi kita dulu menyebut tempat sholat musola atau masjid. Mereka juga mengikuti itu. Mereka juga sebutnya musola, padahal itu gereja. Lalu kita menyebut ulama kita atau ustadz kita dengan kiai. Mereka juga menyebut pendeta mereka dengan kiai. Nah, kata Allah juga demikian juga dipakai. Nah, ini jadi problematika. Jadi ada unsur ingin mendakwahkan agama ke masyarakat Indonesia, tetapi dengan menggunakan istilah-istilah itu biar cocok dulu. Makanya kan kalau kita lihat terjemahan lama juga ada Ka'bah bahkan, ya, ada haji bahkan. Nah, ini yang belum sempat dirubah itu ya kata Allah ini. Itu tambahan mungkin ya. Oke, sedikit anak nambahin Prof. Alwan. Biar komplit. Fadal ahi. Oke, jadi begini ya. Jadi sebenarnya orang Kristen itu mengambil kata Allah itu ya, karena dia tadi nggak bisa jawab dan lama ya, jadi biar saya tanggapi langsung saja ya. Mereka itu melakukan kias ma'al farik, kias yang tidak tepat gitu. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan kata lahun atau ilah tadi yang disampaikan oleh Prof. Alwan tadi mengatakan. Nah, jadi tidak sama antara ilah dengan Allah itu. Memang dalam tradisi Ibrani atau Semitik ya, kata ilah, Elohim, El atau Il ya, itu memang merujuk kepada Tuhan, tetapi tidak secara spesifik ya. Spesifik itu adalah proper name Allah Subhanahu wa taala. Allah ya, bukan Elohim, bukan Il, bukan El, bukan Allah atau bukan juga Lahun seperti orang kafir Quraisy. Nah, jadi dia melakukan kias karena dia mengatakan itu sudah mafhum atau suatu yang umum sudah dikenal bahwa itu adalah nama sesembahan atau merujuk kepada dia yang disembah. Makanya mereka mengatakan bahwa Allah itu generik daripada kata-kata tadi gitu. Nah, jadi ini adalah kias yang salah gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, dalam kitab mereka kan berbahasa Yunani itu tidak merujuk kepada kata Allah, itu theos ya. Theos itu juga bermakna sesembahan juga, bukan proper name. Seharusnya diterjemahkan sesembahan, bukan Allah gitu. Tetapi lagi-lagi LAI melakukan penyimpangan serius ya, yang terkesan disengaja gitu, melanjutkan misi Injili Belanda, yaitu dengan menerjemahkan theos itu, Tuhan yang konteksnya itu umum, menjadi proper name yaitu Allah. Nah, ini kan melukai hati umat Islam sebenarnya, karena menggunakan terminologi umat Islam untuk tujuan mereka, sehingga terjadi kecelarutan atau kesemerautan dalam pemanaan. Ini tambahan dari saya. Silakan lanjut, Bi. Iya, data dari 777-nya mana? Halo, cek. Halo. Bisa. Iya, rujukan Allah itu gelar mana? Nah, jadi gini. Kuatkan dulu premisnya. Gini, iya, gue jelaskan. Nah, jadi gini. Allah itu sendiri sebenarnya itu menurut kami adalah nama gelar. Karena gini. Karena dalam Alkitab itu mencatat bahwa Allah itu adalah sesembahan tapi bukan nama ya, itu gelar. Nah, di dalam Kejadian 14 ayat 18 itu dijelaskan itu disebut Allah yang maha tinggi atau sesembahan itu yang maha tinggi adalah disebut dengan El Elyon. Di dalam Kejadian 16 ayat 13 sampai 14 itu menekankan bahwa Allah yang melihatku disebut dengan El Roy dan lain sebagainya. Misalnya ini juga dalam Kejadian 21 ayat 33 sampai 34 di situ menekankan bahwa Allah yang kekal itu disebut dengan Elon. Banyak sekali penyebutan Allah sebagai ini sebagai itu yang rujukan leksikografinya mana? Rujukan leksikografinya. Saya nggak bisa bawa itu. Kenapa? Saya mengambil ini. Nah, kajian kalau dari kitab mah sabar. Kalau dari kitab mah kitabku juga mengatakan Allah itu nama. Ya, kajian gitu. Ini diambil dari kajian dari Alkitab sesuai dengan kepercayaan kami dari Alkitab.
Nah, jadi nggak bisa apa yang gitu bisa dibantah dari dong. sini? Enggak, kalau Anda menuntut itu, kalau Anda menuntut itu, gue bilang gini, kalau Anda menuntut itu, bahkan dalam kamus saja, itu melalui kajian atau berdasarkan pemikiran, sehingga menyimpulkan bahwa Eh, mereka membuat suatu kamus itu berdasarkan penyimpulan mereka. Artinya itu secara tidak langsung tidak pernah dikatakan oleh sang pencipta langsung pada mereka bahwa nama saya adalah ini. Tidak seperti itu. Bahkan makanya gue tuntut yang tadi, kamus yang Anda katakan itu dalam kamus Islam itu mengatakan bahwa Allah, atau kamus dalam bahasa Arab itu Allah itu adalah proper name, adalah nama asli. Itu gua tuntut siapa penulisnya. Karena nanti kita lihat, kita akan bahas. Ternyata itu melalui pandangan si penulis. Itu kan berdasarkan dari pandangan si penulis. Gimana? Anda bisa berlogika atau tidak? Kalau main kitab Kemudian aku bisa Anda jadikan jawab. sebagai dasar. Kalau Anda main kitab, aku juga bisa jawab pakai kitabku gitu. Inani Allah la ilaha illa ana. Ya. Kan gitu. Berarti Terus emang beda berarti, ya kan? terus kalian kenapa nyolong kata Allah? Gimana? Oke, kubuktikan. Oke, tenang, kubuktikan. Islam lahir, baginda lahir, ya, pada tahun 600 atau abad ke-7 itu membawakan Al-Quran kepada kami itu. Jelas ya? Membawakan Al-Quran kepada kami, mengenakan Allah kepada kami pada abad ke-7. Lihat bagaimana kitab Anda itu baru diterjemahkan ke bahasa Arab. Tetap dengan literasi. Aku nggak mau modal bunyi-bunyian gitu. Di sini orang ngomong yang penting bukan yang penting ngomong. Itu satu. Arabicbible.com. Dikatakan di sini Kodeks Arab Gunung Sinai 151 merupakan penemuan yang paling menarik. Tampaknya ini merupakan terjemahan Alkitab yang paling tua yang pernah ada, yang dibuat pada 867 Masehi Dor. Abad 9, Bung. Kitabmu itu baru berbahasa Arab. Siapa sih yang pakai kata Allah itu sekarang duluan gitu? Oi, bisa berikan saya kodeks yang lebih tua daripada ini? Oke. Gue jelas. 2 juta nunggu Anda gitu. Kalau bisa ngasih kodeks yang lebih tua. Gue jelasin. Nah, dasar kenapa Nggak jelas-jelasin data. Aduh. Ya, gua nggak itulah bisa, teman-teman. Bro. 126 orang. 126 orang kelihatan ya siapa ngomong yang penting sama yang penting ngomong gitu. Nah, diam aja kalau nggak bisa tampilin data, diam aja. Sini aku tambahin lagi nih. Gue bahas kok apa yang Anda tampilkan itu. Nggak usah dibahas soalnya nggak ada data bantahan juga gitu. Enggak gitu. Udah kalau gua mah sama orang-orang yang modal comor. Kalau comor doang mah nggak ada data bantahan, mending tidur gitu. Sabar, Bro. Data yang Anda bawa itu kan bisa berbeda pemahaman. Makanya gue bilang, Anda seharusnya bantah pemahaman gue seharusnya gitu. Jangan nggak ada. Apa yang mau gue bantah? Data lo aja nggak ada. Kayak gitu. Kan gitu. Artinya Anda bawa data, kita bahas bersama. Oke. Nih. Oke. Diam dulu. Aku bawa data lagi. Di mute dulu. Munes di sana soalnya di mute dulu ya. Soalnya di sini ranahnya orang ngomongin yang penting bukan yang mending ngomong gitu. Komus al-munjid fil lughah wal a'lam gitu. Wa al-a'lam dikatakan di sini. Oke, yang garis merahnya aja. Ya. 777. Di sini adalah lafaz Allah. Ya, dikatakan di sini ismu al-zati lizati wal jib. Allah ismu al-zat al-wajibul wujud. Allah nama suatu zat yang ada dan yang wajib ada gitu. Lebih kurang begitu. Penulis dari kamus Al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lam ini adalah Father Louis Al-Ma'luf Al-Yasu'i. Tuh, Father Romo Louis Ma'luf Al-Yasu'i. Ini orang mana sih yang pakai Father Romo gini? Orang Katolik Lebanon itu. Jelaskan latar belakang, silakan. Waduh. Sekarang leksikografi Allah itu gelar mana, Kocak? Kuclu. Makhluk pemakan ketombe. Ya, silakan. Kasar ya. Silakan latar belakang. Enggak, mana literasimu? Kanmu yang tadi angkat gini kanmu tadi yang angkat tema Allah itu gelar. Silakan. Enggak usah dihujat. Anda belum menuntaskan yang tadi. Enggak, gini. Anda belum bagi menuntaskan yang tadi. datanya. Silakan. Enggak usah dihujat. Ya, dua nama Gini. makanya tadi More Indra sudah berikan clue-nya. Ada dua Ya orang. maksudnya Gini. sudah benar. Alfi sudah bagus. Gimana? Sudah Kita bahas datanya itu. sudah sangat lengkap ya. Gini, More Sudah Indra, sangat Alfi udah setengah jam di atas tunjukin data gitu, ngomongin yang penting. Dia yang penting ngomong doang.
Anda sudah sebutkan, tapi Anda tidak menuntaskan. Asal usul nama itu, dua orang itu gimana? Coba Anda jelaskan. Kita harus jujur di sini. Coba. Aduh ya Allah, capeknya aku Coba, ngomong sama coba. dia. Suara kamu Bang Al. kecil bro, dekatin. Ntar. Ini Coba. Alfi. Iya. Ini Alfi. Ntar Alfi dengar dulu. Alfi punya data ini sudah bagus, sudah sangat lengkap lah. Cuman maksudnya nggak usah menghujat. Nanti apa citranya Alfi jadi jatuh. Jadi Iya, keintelektualannya Alfi itu jadi jatuh, tertutup oleh hujatannya. Jadi yang perlu kita minta dari 777 ini, ya kan? Kalau kamu mengatakan Allah itu adalah gelar dalam Alkitab, kamu salah. Bukan dalam Alkitab, dalam terjemahan Alkitab LAI. Karena kalau kamu lihat di Selaber nggak ada Allah, adanya ilah. Jadi kalau bilang Alkitab itu nggak bisa, salah. Berarti kamu menganggap keseluruhan, salah itu. Harusnya kamu bilang, jadi gini. saya dapati, 77 kamu dengar dulu. Saya dapati Allah itu sebagai gelar dalam terjemahan Bible LAI, ya itu baru pas. Tapi kalau kau bilang dalam Alkitab, sabar dulu, Selaber juga enggak. Selaber enggak. Oh, jadi gini. Itu. Oke, boleh nggak gua? Nah, jadi sekarang begini saya tanya kamu. LAI ya menjadikan Allah itu sebagai gelar. Rujukannya apa yang kau tahu? Kau mau bela. Kalau kau mau bela, kau harus tahu LAI itu ngambilnya dari mana. Kalau kau nggak tahu dia ngambil dari mana kau bela, berarti kau moncong, modal congor doang. Ayo, kamu tunjukkan. Jadi gini. Kalau dalam Alkitab ya, terbitan LAI, nah Elohim itu sendiri sudah diganti dengan nama Allah. Tetapi pemaknaan Elohim itu bukan nama sebenarnya, tapi pemaknaan Elohim. Tunggu, sabar. Pemaknaan Elohim itu sebagai gelar. Makanya ketika kata Allah itu dipakai untuk menggantikan Elohim, maka kata Allah itu tidak boleh dijadikan sebagai nama asli atau proper name, tapi dia harus dijadikan sebagai generic name. Itu dalam Alkitab. Nah, memang berbeda dengan. Jangan cuma bilang Alkitab tuh banyak. Kamu harus bilang terjemahan Alkitab LAI baru pas. Iya, makanya simak gue bilang tadi. Enggak, lo nggak bilang terjemahan LAI, lo bilang secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan kamu bisa diprotes sama Selaber. Selaber nggak pakai begituan. Makanya simak yang gue bilang. Ya makanya gue jimak itu, gue protes karena lo ngomongnya salah. Dari Alkitab terbitan LAI. Nah, itu baru benar kau. Gimana? Nah, itu gua udah bilang dari tadi, kalau ada yang ngerekam mak lu kau nanti. Nah, jadi ya dalam Alkitab terbitan LAI. Nah, di sini bahwa kata Elohim yang dalam pemaknaan kami Elohim adalah gelar. Ya, bukan nama asli. Kemudian diganti dengan kata Allah. Maka kata Allah itu harus dijadikan generic name, bukan proper name. Nah, itu kurang ajarnya Bang Indra. Jadi bentar dulu. Elohim memang gelar, kau benar. Kami mengatakan bahwa Elohim, dengar kamu dulu. Elohim gelar itu kau benar. Tapi kalau Allah gelar salah. Salah, Allah itu bukan gelar. Kalau Elohim gelar iya, tapi kalau Allah bukan. Kalau mau salahin ya, kalau dari pemaknaan kami dalam Alkitab ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, itu dari Elohim. Ya udah, Yesusmu namanya siapa? 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 Enggak, Yesusmu namanya siapa? Yesusmu namanya siapa? Gua biarkan kan. Yesusmu nama siapa? Waktu untuk kalian tadi terlalu Yesusmu namanya siapa? Biar aja dulu biar sama Indra Mose dulu. Ya, jangan digituin, biarin aja. Ini dia nggak bisa apa-apa kok, gampang deh ini. Ya, jadi kayak gitu yang tadi. Ya udah jelas kan bahwa Allah itu dalam kami itu generic name, bukan proper. Nah, dasarnya apa? Kau menjadikan Allah sebagai generic name. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Kau jadikan Allah sebagai generic name. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya. Dasarnya apa? Orang ditanya, jangan melebar. Ditanya tuh dijawab. Dasarnya apa? Allah jadi generic name. Dasarnya, orang ditanya dasarnya apa? Dasarnya. Sabar. Nah, kata Allah itu masuk ke dalam Alkitab itu dari terbitan LAI. Nah, sebelumnya itu adalah Elohim. Elohim dalam pengertian kami, pemaknaan kami sebagai nama gelar, bukan nama asli.
atau Ya. generic name. Kenapa Nah, Allah kemudian jadikan gelar? terbitan, sabar. Kemudian terbitan LAI, ya, kata Elohim, ya, itu diganti dengan kata Allah. Jadi kami harus menyatakan bahwa kata Allah dalam Alkitab terbitan LAI karena itu adalah penggantian dari Elohim yang artinya jabatan atau gelar. Maka kata Allah yang digantikan itu harus Oke, gelar oke, atau jabatan, nggak apa-apa. bukan Oke, nggak nama apa-apa, asli, nggak bukan apa-apa. proper name. Itu Oke, dasar. sekarang Jelas begini, atau sekarang tidak? begini. Jelas atau tidak, Bang? Sekarang Jelas begini, atau oke, tidak sekarang juga? begini. Ya, Sabar, supaya sudah tidak cukup, kembali cukup. lagi di Kepanjangan. situ. Kepanjangan juga tidak dapat poin. Kamu dengar dulu, saya tanya Ya. ini, kamu Ya, jawab. Anda nggak Saya ngerti tanya, di situ. dengar. Saya tanya, nanti kamu jawab ya. Elohim itu dalam bahasa Ibrani konstruknya apa? Allah itu konstruknya apa? Silakan dijawab. Nah, jadi jangan dipanjang lebarkan di situ, Bang. Jangan dipanjang lebarkan di situ. Kamu Karena harus tahu sudah konstruknya jelas. dulu, baru menyamakan Karena atau sudah membedakan. Karena Kalau sudah kamu jelas tidak tahu itu. konstruknya, tidak tahu gramatikanya, Nah, kau jadi samakan, gini. kau salah. Jadi Kau gini, bedakan pun salah. Kenapa? Harus tahu gramatikanya. Kenapa? Karena Elohim ini bahasa Ibrani, Allah bahasa Arab. Ini bahasa Ibrani. Ya, nanti gue jelaskan. Kalian jangan baper. Ya Jangan apa mau baper. dijelaskan? Coba kamu jelaskan Nah, langsung jadi Elohim gini, to the point, jadi jangan gini. lama-lama. Elohim dulu, Coach Elohim Indra, dulu saya jelasin. sedikit saya luruskan pemikiran dia. Oke, yang jadi kalian- begini 77 ya. Kita bukan debat dogma di sini, kita debat ilmiah. Jadi kalau kamu menyampaikan satu, jangan dogma kamu paksakan, tapi jabarkan secara sisi-sisi ilmiahnya. Begitu kaidah kita dalam diskusi dialektika. Kalau dogma Boleh nggak perlu besarin- diperdebatkan, nggak usah ikut berdebat kamu kalau ngandalkan dogma. Enggak, gue bawa Boleh besarin Alfi? secara ilmiah kok. Ada teorinya. Oke, Sebentar, bawa Ilmiah bisa apa? besarin Kamu dari tadi Alfi. nggak munculkan data, Bentar. dalil nggak ada. Kamu dogma yang kamu paksakan, nggak bisa gitu. Ya, saya tengahi dikit dulu ya, kawan-kawan sebelum saya jin Silakan. turun ya. Bang Alwan, silakan. Pertama saya lihat ini kawan-kawan ekspektasinya terlalu tinggi untuk seseorang yang memang kurang mengerti gitu loh. Sehingga ya yang ada adalah apa namanya mungkin agak sedikit marah karena ketinggian gitu ekspektasinya, mengharap beliau bisa tahu tentang konstruksi daripada bahasa Arab, konstruksi kata Allah, data-data sudah ditunjukkan. Punya dua pilihan aja, rendahkan ininya, rendahkan diskusinya biar bergulir, atau akan terus memuncak. Maksudnya kalau saya juga jujur Bang 777 bahwa memang dalam berdiskusi itu 777 ya, kalau kita tidak tahu mending kita katakan tidak tahu. Itu jauh lebih elegan. Karena daripada kita ngeyel di sesuatu yang kita tidak tahu justru membuat orang sekitar kita jadi emosi. Saya juga sempat emosi nih dengar-dengar kayak gini. Tapi sudahlah ya, saya pamit aja ya. Silakan dilanjutkan. Ya, Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Ustaz Alwan. wabarakatuh. Ya, Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, gini. wabarakatuh. Host, gue mampir bentar doang, host. Ya. Mau sarapan, baru bangun. Oke, siap brother. Ya. Oke, yuk. Jadi gini, yang dipermasalahkan ini kata Allah. Dari segi fonetik maupun dari segi penulisan, itu menurut saya bagi kalian itu nggak asal-asal. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ya. Betul atau tidak? Coba silakan jawab singkat dulu. Enggak, Betul jelaskan atau tidak? aja kaidahnya. Kamu nggak usah Secara nanya lagi fonetik. karena orang di sini Secara sudah paham. fonetik. Itu Indra Tunggu. itu orang ahli bahasa. Tunggu, sabar. Nah, dia kan kebetulan ya sabar. Jadi di sini secara fonetik maupun secara dalam penulisan. Nah, itu harus tidak boleh asal-asalan, betul atau tidak? Karena itu merujuk kepada sesembahan. Betul atau tidak? Masalahnya Betul atau gini. tidak? Masalahnya Tidak, gini silakan Bang Tripel. Masalahnya Masalahnya gini, nama kalau Tuhan kami nggak setuju ya kalian silakan, geserkan ke iya, masalah gini, nama Tuhan kami warahmatullahi taala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah gini, nama Tuhan kami kalian geser sebagai gelar dan disebadankan dengan berhala kan gitu. Nah, Mana jangan ada jangan mana ada simpulkan istilah gini ya, soalnya gitu. Kita gini, kan mana belajar ada bahasa. Nanti kalian mana masuk ada ke istilah. konstruksi bahasa kalian itu tentang Allah. mana ada merujuk ke situ kok. mana ada istilahnya Allah-Allah lain gitu yang dianggap sebagai berhala misalnya kan gitu ya, padahal di dalam bahasa Arabnya itu alihah bukan Allah-Allah atau Allah apa sih gitu kan gitu ya, nggak bisa Nah, jadi bre. gini. Allah atau Allah alif lam lam ha itu nggak bisa lagi Teman-teman, dipasangkan teman-teman, dengan alif lam. teman-teman Nah, tarik makanya gue bilang gini, kalian mengira gue nggak ngerti apa itu konstruksi. Oke.
bahasa. Ya Ya, udah. seperti Konstruk tadi makanya langsung konstruk turun kata sana, gue nggak Elohim tahu. ini apa? Gue justru itu merujuk ke kata kalian, ke kata Allah kalian. Oke. Itu makanya gue bilang gini. Gue bilang Sebelum gini. saya Alef, Apakah dari segi fonetik? Alef, Ya, Lamet, dari He, segi Yod sama penulisan. Mem. Alef, Ya, Lamet, He, itu kan Yod nggak sama boleh Mem. asal-asalan, Itu konstruk kan? katanya Itu juga. apa? Ya udah. Ya Nah, udah, konstruk ya, kata Elohim ini apa? Nah, jadi Konstruk yang ditanya Bang Indra tadi itu. gue perjelas aja, gue persimpel aja agar supaya yang dibawa bisa cepat memahami. Justru konstruk kata itu Bisa udah cepat paling memahami sederhana, udah paling simpel itu gitu. Ya di bawah saya bingung pasti. Gue sederhanakan aja kayak gini. Kamu harus jawab tuh, betul atau tidak. Jangan nanya balik, orang ditanya kok ini kamu harus tentang kata jawab. Allah. Jangan nanya Ini balik. tentang kata Allah, bro. Konstruk Ditanya kok nanya Elohim. balik. teman-teman, mohon Ini dikasih tentang izin kata Allah. untuk bicara. Ini kan Ya, itu. gimana Bunda Ina? Yang kalian permasalahkan kan sebenarnya adalah Jangan nanya kata Allah. balik, orang ditanya kok Izin. nanya Yang balik. kalian Teman-teman. permasalahkan kata Allah sebenarnya di sini. Ya. Nah, jadi gini, Halo. kata Allah itu Sebentar. kan justru sangat penting Ya, bagi Bang kami, Al, karena kemana itu Bang Al? adalah nama asli, ya kan? Nama asli, nama sesembahan. Nah, jadi dari segi fonetik maupun dari segi penulisan, nah apakah itu boleh asal-asalan atau tidak? Ya udah. Silakan Jadi dijawab. Saya jawab, Silakan Pi. dijawab aja. Saya jawab, saya bisa. Maksudnya saya tahu. Silakan Oke, dijawab. menurut kamu asal-asalan apa yang asal-asalan dari kata Allah dan penulisannya? Apa yang asal-asalan? Tidak jawab aja, boleh atau tidak? Halo Tidak boleh, tidak teman-teman. ini Ini konstruk teman kita, Be. Tidak boleh, Teman-teman tidak boleh. sekalian, Muslim. Oke. Ya, Bu Ina kenapa Bu? Iya, Kenapa? ini bisa diizinkan untuk bicara yang lain dulu dia. Bu, nanti dulu. Ini lagi klimaks. sebentar Bu Ina, takut lupa nanti jawabannya Bu Ina. Bu, Ya, lagi nanti klimaks kami ini, lupa jangan Bu. dulu, jangan. Aduh, gimana Jangan sih? dulu. Jangan dulu, Begini, Mas, teman. biarin, jangan dulu. Tidak usah Nanti dilanjut. Bu Ina, bentar Bu Ina, takut nanti Bang Indra Jangan, Ini ngaco. ini payah ini. Kick aja, kick aja. Iya. Ngaco, Bu Ina, ngaco, bentar ngaco, Bu Ina. Ngaco. Jangan gitu dong. Ini lagi klimaks Orang ini, bawa udah mau data. ketemu jawabannya nih. Ya, Iya, silakan Bang orang Indra. bawa Udah mau data. ketemu jawabannya, udah lupa. jangan di ini. Oke, saya jawab tidak boleh. Saya jawab tidak boleh 77. Nah, Tidak boleh. oke. Tidak boleh. Betul sekali. Bahkan penyebutan nama Allah, kalian seperti apa? Allah ya. Oke, jelas. Dari segi penulisannya pun, boleh nggak memakai tulisan bahasa Indonesia? Nah, oke, langsung saya jawab ya. Coba, Saya jawab ya. gimana? Oke. Hmm. Kamu diam saya jawab ya. Oke, yang lain diam. Alfi dulu ya. Alfi diam dulu. Ya, Vi, mute dulu Vi. Penulisan dalam bahasa Indonesia ALLAH ya. Orang-orang Islam membacanya Allah. Jadi perlu diketahui teman-teman, kenapa tidak menggunakan huruf O? Kenapa menggunakan huruf A? Karena itu lafaznya, karena itu harokatnya fathah. Ya, fathah itu dituliskan dengan A. Adapun dalam gramatika bahasa Arab, fathah itu kalau pada huruf yang berat, huruf yang keras ya, misalkan lam double atau huruf ro atau huruf dot, itu dibacanya O. Contoh ya, Ar-Rahman, nggak dibaca Ar-Rahman, walaupun ditulisnya Ar-Rahman, bacanya Ar-Rahman. Kenapa? Karena itu adalah huruf keras dalam bahasa Arab. Kalau dikasih harokat fathah, bacanya U. Seperti itu. Nah, jadi ini tidak ada kaidah yang salah. Secara penulisan seperti itu, bacanya seperti itu. Dan bahasa Indonesia yang menyerap banyak bahasa asing telah menyepakati kaidah ini dari zaman dulu hingga sekarang. Dan itu diresmikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebagai salah satu contoh untuk pembanding ya, saya ambil dari bahasa Belanda yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu apotik. Apotik tulisannya APOTEK, tapi tetap dibaca apotek, nggak boleh dibaca apotek. Kenapa? Karena ini kaidah yang diserap dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia dengan penulisan yang utuh. Artinya apa? Sekalipun ditulis dengan tulisan apotek, tetap dibacanya apotek. Nah, kata Allah pun seperti itu. Walaupun ditulisnya dengan huruf A, kaidahnya kembali ke dalam bahasa Arab. Karena ini fathah dalam huruf yang keras dibaca O. Lam double kan dibaca O. Allah. Oke. Nah, itu masalahnya, Bang. Masalahnya situ. Masalah situ. Kaidah yang resmi dalam KBBI. Apa yang jadi masalah? Gue jelaskan. Ketika bahasa serapan ya, bahasa misalkan bahasa Arab kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dia harus mengikuti ketika dia sudah dijadikan bahasa baku dalam bahasa Indonesia, dia harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam atau kaidah-kaidah berbahasa Indonesia. Tidak boleh
dia itu sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia, kemudian mengikuti aturan-aturan dari bahasa dari tempat asal sebelumnya. Nggak bisa seperti Kalau itu. begitu kau Makanya protes itu gue bilang, KBBI. Kenapa apotek dibaca apotik? Kau protes KBBI dulu, itu dari bahasa Belanda. Iya, itu kan Kau bahasa protes dulu serapnya. KBBI. Bahasa serap, Ya kan? makanya gue bilang, gue Jangan nanti protes bahas di itu saya, dari segi protes fonetik, KBBI. dari penulisan. Dari penulisan gimana kau bahasa Indonesia aja gramatikanya masih ngawur. Nah, jadi gitu, jadi gini, kamu ini nggak terlalu paham ternyata di sini. Makanya gue bilang, Sekarang saya debat sama kamu pakai bahasa Indonesia yang baku. kata Kita baku adu, siapa yang lebih baku bahasa Indonesia? Saya orang bahasa. H itu dalam Indonesia itu harus disebut dengan Allah, bukan Allah. Nggak usah lari ke Allah, sebagainya. apotik kenapa tulisannya Karena apotek gini, dibacanya karena apotik? Kamu tanya. Itu bahasa itu Kamu tanya ke diserap, KBBI. tapi sudah dibakukan. Artinya itu harus mengikuti. Dan Allah mengikuti juga sudah aturan, dibakukan kaidah dalam bahasa KBBI bahasa sama Indonesia. dengan apotek. Gitu. Bacanya apotik. Enggak, Tuh, makanya gue bilang apotek kenapa dibaca apotik? Tunggu sabar. Itu kesalahan dalam berbahasa, bro. Kalian Kok kesalahan gimana itu KBBI kok kesalahan? Wah, betul. Gue bilang kesalahan dalam berbahasa. KBBI kok kesalahan gimana KBBI kesalahan? Bang Bro setuju. Anda tidak ngerti tentang kaidah bahasa. Udah jangan bahas daripada pleset. waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang betul Alfi, adalah apotek, tutup bukan data apotik, terakhir bro. Bang Os. Apotek bukan apotik, itu kesalahan dalam berbahasa, bro. Kalian meyakini itu, makanya gue bilang Anda ini ternyata salah. Makanya gue bilang dari tadi, ketika bahasa luar yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dan dijadikan dengan sebagai bahasa baku, maka harus mengikuti kaidah-kaidah berbahasa sesuai dengan ada di Indonesia. Nggak bisa itu harus berdasarkan bahasa asal bahasa tersebut. Nggak bisa seperti itu. Bahasa Indonesia punya aturan sendiri. Makanya gue bilang jangan baperan ketika kata Allah itu dipakai dalam Alkitab terjemahan LAI gitu. Makanya gue bawa sampai ke dalam bentuk fonetik dan penulisannya gitu. Oh gitu. Sekarang konstruk Elohim. Ya. Ntar Vi, aku jawab dulu yang tadi seperti pelawakan ya, seperti pelawak. Ini aku jawab dulu sih 77. Dengar dulu, sedikit aja 77. Sedikit aja. Tadi kamu bilang apotek ya, yang disepakati oleh KBBI tulisannya apotek, bacanya apotek. Itu adalah kesalahan berbahasa. Berarti kamu telah menuduh ribuan dokter, ribuan suster, ribuan bidan, ribuan apoteker yang kerja di rumah sakit. Setiap saya berobat, dokter bilang apa-apa, ini resepnya ambil di apotek ya. Berarti dokter salah. Padahal sekolahnya satu Ya salah bro, salah. Gue bilang salah. Ini banyak yang nulis ini. Dokter salah, bayangkan nih, dokter salah. Karena semuanya satu harus, salah Pak. Tunggu. Gimana caranya nih? Salah ketika tulisannya apotek dalam tulisan bahasa Indonesia. Waduh, ribuan dokter bisa protes sama kamu nih bro. Salah. Waduh. Dokter itu S1 bro. Salah. Dokter itu S1 sampai S3 salah ketika waduh, S1 lo salah. Titelmu apa sih? Titelmu? Lanjutin Alfi. Ini pelawak Alfi. Ini pelawak. Iya, ini stand up comedy ini. Dia bukan debater. Dia pelawak Alfi, silakan. Dalam bahasa Indonesia kemudian tulis apotek itu harus dibaca apotek bukan apotik. Sekarang gini, Bre. Itu harus baca apotik. Jangan korong Bre. di sini. Triple seven. Dengarkan aku. Di Indonesia Dengarkan aku. punya dasar atau Ini gimana? Ini Yudeo Arabik. Dengarkan dulu. Ini Yudeo Arabik. Dia menggunakan huruf Ibru dibaca Arab. Ini gimana ini? Anallahu rabbuka. Ini gimana ini? Dia huruf Ibrani. Dia huruf Ibrani tapi dibaca menggunakan aksara Arab. Anallahu rabbuka. Atau kaidah itu tidak berdasarkan ucapan seorang, itu berdasarkan aturan secara tertulis. Nah, di Indonesia itu harus berdasarkan data. Yang sekarang yang sekarang tuh jadi komando ya. Jadi contoh tuh jadi konto. Ejaan berbahasa Indonesia harus berdasarkan itu, enggak harus berdasarkan orang. Kalau orang rata-rata ngomong gini harus ikutin, enggak salah. Itu jika tidak sesuai dengan pedoman yang sudah ngikutin pedoman gitu ya, harus sesuai dengan pedoman. Karena kita berbicara bahasa Indonesia harus ada aturan. Kaidah berbahasa KBBI kau juga salahkan KBBI gimana caranya? Ada di PUBI. Kembali ke tema. Nah, kalau harus berdasarkan kata-kata orang, kata-kata orang ini nggak bisa kayak gitu. Kita harus berdasarkan data. Ayo. Kembali ke nama Allah. Berarti harus ikut PUBI ya.
Oke. Ya, Bukan, kita nanya dulu ini si 77 ini kaidah orang mana? berbahasa, Orang dari negara mana, Bang? Kaidah berbahasa Indonesia sesuai dengan itu. Sudah ada Oh, sesuai dengan itu tadi udah ditunjukin kaidah bahasa Indonesia. Anda nggak percaya gimana sih? Oke. Mana ada kita menjadikan dasar suatu yang benar itu berdasarkan rata-rata orang apa yang orang lain ucapkan. Kata Tristan Tidak dari bisa. negara India dia. Itu Oke. harus berdasarkan Kaum perindapan kayaknya. Oke, oke. misalkan Indonesia Menurut kaidah. PBB atau PUD. Menurut kaidah. Pemikiran Oke, oke. perindapan kayaknya kamu. Menurut kaidah Ya, bahasa Anda Indonesia. seperti kalian. Menurut kaidah mau bahasa ketawa, Indonesia, tapi gua profesional. kucluk, diam dulu. Menurut kaidah bahasa Indonesia, apabila ada kalimat Presiden Jokowi, presidennya itu gelar, Jokowinya itu nama kan gitu ya. Misalnya ada kalimat Tuhan Allah, Tuhan itu gelar, Allah itu nama. Nah, kita lihat nih Kejadian 15:2. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, Allahnya besar." Waduh, kasihan. Allahnya nama. Itu gimana itu? Mana ada nama? Jangan samakan berbeda. Tadi katanya ngikutin kaidah Udah bahasa nggak, Indonesia. nggak bisa ngobrol nih orang, dia nggak percaya juga ini. Iya iya, turunkan saja ini, nggak bisa ngobrol nih dia nih, turunkan. Parah. Nih orang ternyata orang gila ini dia belum tidur dia nih, orang stres dia. Goblok kau. Ngerocos nggak bawa data ini dia. Alhamdulillah. Ngerocos aja dari tadi, bahasa Indonesianya aja nggak bagus. Host, mungkin saya tadi ada teman Arsad ya, dia bilang kalau apoteker nggak dibilang apoteker, oh itu lain. Itu sudah masuk kata-kata ini, itu sudah masuk gramatikanya sudah berubah. Gramatikanya sudah berubah, jadi sudah masuk pelaku. Jadi kalau apotek, tapi dibacanya apotik. Tapi kalau sudah masuk er di belakang, dibacanya apoteker. Jadi nggak apoteker. Jadi yang kita bicarakan ini apotik, bukan apoteker. Itu bacanya apotik. Jadi apotik itu tulisannya tetap kaidah Belanda APOTEK, tapi bacanya apotik. Sama Allah itu tulisannya walaupun A dibaca O. Kenapa? Yang satu apotek dikembalikan ke kaidah bahasa Belanda, yang satu dikembalikan kepada kaidah bahasa Arab, dan KBBI itu meresmikan hal-hal seperti itu. KBBI meresmikan. Jadi ada beberapa kosakata yang diserap dari bahasa asing, cara penulisannya kaidahnya kepada bahasa asing, tapi diserap ke dalam LAI dan itu resmi dalam bahasa Indonesia. Itu teman-teman harus tahu. Nah, jadi tadi dia bilang, bagaimana dengan ribuan dokter di Indonesia? Saya sering berobat ke saya kalau sakit berobat ke dokter, bukan ke dukun ya. Saya dokter kasih resep kan, Pak ini nanti ambil resepnya di apotek. Nah setelah saya ke apotek ternyata bukan pakai I, pakainya E, apotek. Nah apakah dokter salah? Dia bilang dokter salah. Berarti percuma dokter ambil S1 salah. Dia kata situ gimana? Dia bener kata oh ini orang gila kayaknya. Iya orang gila dia. Tidak bisa dipakai. Gimana nggak emosi? Aku dari tadi tampilin data terus. Orang ngomongin yang penting. Dokter semuanya salah kan. Ribuan dokter ambil S1, ambil spesialis salah kata dia tuh. Orang naik di atas ini ngomongin yang penting, dia yang penting ngomong kan beda gitu. Begini. Kalau bisa kita menjelaskan kepada mereka para non Kristen non Islam, kita jelaskan kepada mereka sebenarnya penggunaan kata Allah itu sebuah nama untuk Tuhannya orang Islam. Bukan cuma untuk orang Islam. Bukan cuma untuk orang Islam. Jadi dalam kaidah adat bahasa Arab, bangsa orang Arab itu nggak semuanya Muslim loh. Ada orang Arab yang Kristen ya, ada yang Katolik, ada yang Yahudi, ada yang Majusi, ada. Nah, Allah itu mereka sudah sepakati dalam kaidah orang Arab mau dia Islam atau dia non Muslim. Allah itu adalah yang Tuhan yang Maha Satu yang menciptakan segala-galanya. Nah ini. Iya, seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau lari ke Arab, nah ini karena di Arab sana sudah ada perbedaan tentang Muslim ini. Perbedaan apa? Enggak bang, enggak ada beda. Kristen Arab pun mengenal Allah itu sebagai nama, mau bukti. Iya, masalahnya mereka menggunakan Tritunggal juga. Di Arab sana menggunakan Tritunggal, Bang. Iya, walaupun gitu, Bang. Tetapi Allah itu tetap nama, bukan gelar. Jangan debat Di sama Alkitab Marbuka juga ada Alkitab mereka. Jadi mana buktikan? Mana kasih Alkitab dalam bahasa Arab Allah adalah gelar mana? Mana? Tunjukin ke kita. Allah bukan gelar, Allah itu sebuah nama. Ya, di bahasa Arab, Bang. Las ini siapa? Las apa? Las Karbit apa? Oh, Lasiana. Lasiana, kamu tunjukkan bukti lah. Kamu tunjukkan bukti bahwa Allah dalam literatur orang Kristen Arab itu bukan nama, tapi gelar. Coba satu aja, nggak usah banyak-banyak. Saya baru bangun. Baru bangun jangan debat, belum tahu apa-apa. Iya, tadi ngomongnya saya dengar si 77 ngomongnya ngerocos.
kayak ini sebenarnya saya sementara naik aja ini. Oh iya. Aduh, sebenarnya kita harus Jadi kasih pemahaman ke mereka supaya Oke, saya kasih mereka pemahaman. Pak Lasiana diam. Saya sedikit mengerti bahasa Arab dan Ibrani. Kita bicara Elohim dulu ya. Jadi LAI yang dia terjemahkan Allah itu dari kata Elohim. Nah, kita ke Elohim dulu. Elohim ini bukan bahasa Arab ya, bahasa Ibrani. Kok bisa ada kata Elohim? Dia itu apa? Elohim itu dari satu kata dengan satu akhiran. Ya, jadi kata yang baku Eloah ditambahkan akhiran im. Eloah artinya adalah otoritas. Im adalah yang dimuliakan. Jadi Elohim adalah otoritas yang dimuliakan. Nah, ini bukan nama, tapi ini gelar. Makanya Elohim itu dalam bahasa Ibrani bisa kepada Tuhan, ya maksudnya otoritas yang paling tinggi, yang satu-satunya, ya kan? Yod He Vav He, ya kan? Atau juga bisa kepada para nabi. Kenapa kok nabi disebut Elohim? Musa itu disebut Elohim loh. Tanya Alfi itu dalam tanah ya, Alfi ya. Musa disebut Elohim. Kenapa? Karena dia diberikan otoritas sebagai seorang nabi untuk mendakwahkan. Makanya disebut dia Elohim. Ya. Jadi nabi juga Elohim. Kemudian juga siapa lagi dalam bahasa Ibrani disebut Elohim? Elohim ini juga bisa kepada para raja. Loh, kok raja dibilang Elohim? Dia punya otoritas, dia memerintah, dia menguasai daerah itu. Nah, makanya disebut Elohim. Juga kepada Sanhedrin. Sanhedrin itu apa? Sanhedrin itu kalau di Islam itu seperti MUI, majelis ulamanya Yahudi, ya majelisnya para rabi untuk menentukan ini hukumnya apa, ini kesalahannya apa dalam Taurat, bagaimana namanya Sanhedrin. Sanhedrin juga disebut Elohim. Kenapa? Dia punya otoritas untuk menentukan ini koser atau ini kasrut. Ya apa itu koser sama kasrut? Kalau dalam Islam koser itu halal, kasrut itu haram. Yahudi ada seperti itu. Dia untuk menentukan, makanya disebut Elohim. Yang selanjutnya Elohim itu kepada malaikat. Lu kenapa malaikat diberikan Elohim? Dia diberikan otoritas untuk apa? Untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Misalkan malaikat Gabriel, di Islam Jibril. Untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ya kan? Kemudian juga ada malaikat Rafael, ya kan? Dia adalah malaikat kalau di Islam itu Israfil. Mereka Rafael, kita Israfil. Itu sebagai apa? Malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan, memberikan rezeki, menahan rezeki, menyembuhkan orang sakit, itu Rafael. Kalau di kita Israfil. Itu juga malaikat disebut Elohim. Kenapa? Karena dia diberikan otoritas untuk melaksanakan tugas-tugas yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Nah, itu disebut Elohim. Nah, lalu kalau Elohim ini mau diterjemahkan Allah oleh LAI, kita harus lihat dulu Allah ini kepada siapa. Nah, ternyata dalam leksikografi, tahu nggak leksikografi? Karya-karya bahasa dalam bahasa Arab, ya. Gramatika dalam bahasa Arab. Allah itu mau untuk orang Islam yang bangsa Arab atau untuk orang bangsa Arab yang beragama Kristen, Katolik atau Yahudi. Allah itu apa? Tadi Alfi buka ambil contoh dari apa? Kamus Al-Munjid, karya siapa? Louis Totalemi Al-Yasui, itu orang Katolik Lebanon, imam Katoliknya Lebanon. Dan itu orang Arab tapi bukan Islam. Dia menulis kitab namanya Al-Munjid. Allah itu apa? Adzat al-wajibul wujud. Allah itu ismu dat. Ismu itu nama, dat itu diri. Bukan kalau ismu jinsi itu namanya generic name, nama jenis. Manusia ini nama jenis nih, Anas manusia nama jenis. Nama dirinya Alfi, Indra itu namanya ismu dat, nama diri, ya kan? Ini Allah itu ismu dat berarti nama diri, berarti proper name, bukan generic name. Ini yang menulis bukan orang Islam. Kenapa kita ambilnya Al-Munjid? Kalau kita pakai kamus Islam, nah itu kan punya Islam. Langsung aja pakai Katolik kan? Jelas gitu kan. Nah, ada al-wajibul wujud yang menciptakan segala sesuatu, ya kan? Al-Aliyul Kabir yang maha tinggi dan maha besar. Itu yang menulis bukan orang Islam, orang Katolik. Gini Bang Indra. Seperti itu. Izin ya. Ini kan di sini ada Elohim nih. Kalau dikatakan konstruk kan Elohim Presim tadi ya. Lihat sama mem tuh. Nah, Allah ini kan gak ada konstruk kata, tapi kan mereka biasanya ada yang tahu tuh ya, pakai Al-Qurtubi, Allah itu berasal dari kata Al-Ilah. Ini pun gak sepadan gitu. Ya kan ya? Alif Lam itu definite artikel bukan? Nah, di Eloah Presim ini mana definite artikelnya kan gitu. Kalau Eloah sama Ilah ini sepadan gak Bang Indra? Kalau Eloah tadi otoritas ya, Ilah ini gimana? Bang Indra?
Assalamualaikum semua, saya turun dulu ya. Aku baru mau mandi nih ya. Ayo. Assalamualaikum. Iya, iya. Ya, sabar dulu. Waalaikumsalam. Sudah secara makna ya, secara makna. Nah, Ya, kemudian ya, begini ya, ya. teman-teman. Aku Sekarang paham. begini teman-teman. Aku turun Kata dulu ya. Elohim itu. Assalamualaikum, Bang Indra. Waalaikumsalam. Ya, Alfi, bentar Alfi. Kata Iya, Elohim itu kan dari kata Waalaikumsalam Eloah. warahmatullahi wabarakatuh. Eloah itu bisa bermakna otoritas atau yang disembah, ya kan? Dan im itu jamak. Nah, dalam bahasa Ibrani, jamak itu bisa jamak jumlah, bisa memuliakan. Jadi Elohim itu bisa bermakna otoritas yang satu-satunya yang dimuliakan atau otoritas yang jumlahnya banyak dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi artinya apa? Ada kata dasar, ya, dan ada akhiran jamak. Jamak dalam bahasa Ibrani sama dengan bahasa Arab, bisa bermakna jumlah, bisa bermakna memuliakan atau meninggikan. Nah, sekarang Allah itu dalam bahasa Arab ada dua pendapat. Ada yang menamakan itu isim jamid, ya kan? Ya kan? Isim jamid. Jadi ya Allah itu dalam bahasa Arab itu ada dua, ada isim jamid, ada isim mustaq ya. Kalau isim jamid itu maksudnya adalah isim atau nama yang keras. Maksudnya keras itu apa? Suatu nama yang bahasa Arab tidak bisa mengungkapkan. Berarti ini menunjukkan nama ini diserap dari ini an siapa ya an ini? Halo Bro Andre, kalau ribut jangan naik ke Komal dulu Bro. Gimana sih ini orang? Lagi ribut rumah tangga kok naik Komal? Ya, jadi begini ya. Jadi begini saya jelaskan ya. Allah itu dalam bahasa Arab ada dua pendapat. Ya, ada yang berpendapat bahwasanya Allah itu adalah isim jamid. Isim jamid itu apa? Isim yang keras. Artinya bahasa Arab itu tidak mampu menguraikan. Saking tingginya bahasa ini, maksudnya apa? Ini berasal dari bahasa langit, bahasa pertama manusia. Nabi Adam dengan Allah dan para malaikat. Jadi bahasa Arab pun nggak bisa mengungkapkan. Karena saking tingginya nama ini, makanya para ulama yang berpendapat ini mengatakan apa? Lafdu jalalah, nama yang sangat agung dan sangat tinggi. Seperti itu. Nah, jadi nggak bisa. Bahasa Arab pun nggak bisa ini dari kata apakah al-ilah dan sebagainya, nggak bisa. Ini nama dari dulu. Sama dengan kata misalkan dalam bahasa Arab isim jamid itu misalkan kata kolamun. Kolamun itu artinya itu bolpen atau pena. Apakah itu dari kata aklama yaklumu? Bukan. Tapi bahasa Arab mengatakan ini dari bahasa langit. Dari dulu memang kolam. Kolamun itu pena. Bahasa Arab nggak bisa menguraikan. Beda dengan madrasah. Madrasah itu dari kata darosa, artinya belajar, madrasah tempat belajar. Itu artinya memang dari bahasa Arab. Dari lisannya orang Arab. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan Allah itu dari kata aliha ya'lahu ilahan. Ya kan, yang artinya dia yang dulu disembah, saat ini disembah, dan selamanya akan disembah. Nah, itu seperti itu. Nah, tetapi mau pendapat pertama dan kedua ini tidak sama dengan Elohim. Kenapa? Yang pertama Elohim itu gelar, Allah itu nama. Beda. Kemudian Allah itu nggak punya akhiran. Tetapi kalau Allah itu dari kata al-ilah, Allah malah punya awalan, al. Nah, awalan dalam bahasa Ibrani itu ha. Sedangkan Elohim itu nggak punya awalan, malah ada akhiran. Maka ini nggak pas. Maka secara konstruk tadi saya tanya sama dia, secara konstruk Allah itu menggunakan awalan, sedangkan Elohim menggunakan akhiran, ini nggak nyambung, ya kan? Nggak nyambung. Nah, secara makna bahwasanya Allah itu nama dan Elohim itu gelar, nggak nyambung lagi. Nama dengan gelar disamakan, awalan dengan akhiran juga nggak bisa disamakan. Teman-teman harus tahu. Jadi artinya apa? LAI walaupun sebesar apa nama lembaga itu mendunia sekalipun, dia salah dalam hal ini. Dan kalau dia masih membela kesalahannya, dia akan semakin terpuruk. Kenapa? Lembaga sebesar itu kok bisa salah? Nah, itu kawan-kawan. Jadi artinya apa? Ini penyesatan oleh LAI. Kenapa? Gara-gara kesalahan LAI akhirnya orang-orang awam seperti 777 jadi bicaranya ngawur, nyalahin dunia kesehatan lah, nyalahin para dokter lah, nyalahin KBBI lah gitu. Kenapa? Karena penyesatan ini bahaya. Jadi LAI dalam kasus ini telah menyesatkan banyak manusia di Indonesia. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya kalau bisa sadar diri, diganti seperti itu. Nah, pemerintah pun harusnya sebenarnya turut serta untuk melakukan otorisasi terhadap LAI ini. Kenapa? Karena ini ranah publik, ini ranah ilmiah. Ilmiah itu nggak boleh digeser sedikit pun nggak boleh. Apalagi ini masalah besar, Allah ini agung, Pak. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal ini LAI salah. Itu dalam hal makna, ya. Kemudian yang kedua, LAI juga punya kesalahan dalam hal penulisan. Lah, penulisannya gimana emangnya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai rujukan bahasa bangsa Indonesia, ya kan?
Allah itu ditulis dengan satu kaidah, yaitu apa? Huruf depan besar, belakangnya semua kecil. Tengah, belakang semua kecil. LAI menggunakan variasi sendiri, menyalahi kaidah KBBI. Padahal KBBI adalah induk dari bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Yaitu apa? Dengan memberikan dua cara penulisan tambahan. Yaitu apa? Yang pertama huruf besar semua. Tadi disebutkan sama Alfi. Kenapa ini hurufnya besar semua? Itu salah itu. Kenapa? Karena dalam kaidah bahasa Indonesia, penulisan huruf besar semua itu untuk singkatan. Allah ini bukan singkatan. A apa, L apa, nggak bisa. Salah ini LAI. Kemudian yang ketiga, dia telah membuat kaidah variasi yang lain lagi, yaitu dengan menuliskan dengan semuanya huruf kecil. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu artinya tidak agung. Artinya itu rendah. Kenapa? Hurufnya kecil, sama dengan menulis hal-hal biasa saja gitu. Nah ini artinya dia juga punya kesalahan dalam hal penulisan. Ya, dan ini masalah besar. Karena ini masalah akademis. Ya kan, masalah akademis. Dan kenapa kita harus memperjuangkan ini dan memprotes LAI? Kenapa? Harus. Kenapa? Karena para pendahulu kita, para pahlawan bangsa itu menyatukan bangsa Indonesia yang beragam suku, beragam agama, beragam ras. Dengan cara apa? Dengan 3 dia satukan. Dengan Sumpah Pemuda, kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Salah satu yang menyatukan bangsa Indonesia, 33%-nya adalah bahasa. Ketika bahasa ini dijajah, maka ini adalah peluang untuk memecah belah bangsa. Padahal bahasa itu adalah persatuan kita. Nah, LAI membuat bahasa versi dia sendiri, ini pecah belah bangsa. Dan ini nggak boleh, ini menyalahi konstitusi. Karena apa? Persatuan Indonesia sudah slogannya apa? NKRI harga mati. Berarti LAI telah melawan para pendahulu bangsa untuk mempersatukan bangsa. Dan ini kita sebagai bangsa Indonesia penerus, pengisi kemerdekaan harus memperjuangkan ini. Bahwa LAI harus kembali ke jalan yang benar. Ya, jangan bertahan di jalan yang salah. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Nah itu, ada Bang Albi. Assalamualaikum, Ustaz Albi. Assalamualaikum, Ustaz Albi. Waalaikumsalam. Lanjut. Ya itulah. Dia yang bawa remis tadi kan, di dalam kegerasan Allah itu gelar kan gitu. Waduh. Hari ini misalkan ya, ada orang namanya Alfi. Dia nama Alfi ini, ya kan? Tiba-tiba ada orang tanya, siapa Alfi? Siapa nama Alfimu? Gitu. Iya lucu jadinya. Makanya tadi Alfi balikin tuh. Tadi kan Alfi balikin tuh. Alfi. Ada seorang wanita, dia suka sama kamu, dia bilang apa? Tiada yang kucintai selain Mas Alfi. Ya kan? Tiada laki-laki lain kecuali Alfi. Tiba-tiba dirubah nih gramatikanya. Tiada Alfi lain kecuali laki-laki. Kan bahaya itu. Kamu bisa diduakan cinta kamu itu. Iya, sama kayak Yohanes 1 berarti, Bang Indra. Ya kan? Tadi itu kan Alfi balikin tuh. Nama Yesus kamu siapa sih? 777 kan gitu. Bingung dia. Ya Yesus itu nama. Ya gitu juga kan kita kalau ditanya Allah kamu siapa gitu. Nama Allah kamu siapa? Ini pertanyaan apa? Ini kan kita di luar negeri nih, kita di luar negeri. Ya, kita misalkan nonton bola Piala Dunia di luar negeri, bukan di Indonesia, di luar negeri, di Qatar tanya. Kamu dari negara mana? Ya kita bilang, kami dari Indonesia. Tiba-tiba ada orang datang, kamu dari Indonesia mana? Tapi Bang Indra, sorry Bang Indra, mau tanya. Asal usul kata adon ini dari mana sih? Adon itu bahasa Ibrani. Adon bahasa Ibrani. Bukannya bahasa Yunani ya? Enggak, kalau Yunani itu Kyrios. Adonius atau Adonis? Enggak, kalau Yunani itu Kyrios. Oh. Enggak ada Adon dia. Adon itu bahasa Ibrani. Adon itu Hebrew. Kyrios itu padanannya ya Bang Indra, ketuan dia. Nah itu kata Adon ada apa Adonai Elohim itu terpisah atau memang satu? Maksudnya gini, dua nama satu sosok atau dua nama ini beda sosok? Adonai Elohim kan? Ya. Nah, yang satu itu nama, yang satu itu gelar sebenarnya. Jadi begini, kata Adonai Elohim itu sebenarnya itu tulisannya itu Yod He Vav He Elohim. Yod He Vav He itu adalah Yehova. Yehova itu adalah nama Tuhannya dalam bahasa
nama-nama Tuhan dalam bahasa Ibrani, ya kan, dalam bahasa Ibrani. Cuman orang-orang Yahudi itu dulu kan pernah melawan kepada Tuhan, menghujat Tuhannya, ya Yehova ini, sehingga akhirnya Musa mendapatkan wahyu. Dalam Midrash itu disebutkan Musa mendapatkan wahyu untuk mengatakan kepada orang Israel bahwasanya kau tidak boleh menyebut nama ini sembarangan. Kenapa? Karena mulut kamu ini kotor, nama Tuhan dihujat gitu. Ya sama dengan oten-oten menghujat nama Allah, itu kasusnya sama sebenarnya. Nah, makanya mereka dilarang kecuali di hari-hari tertentu, yaitu Yom Kippur, kemudian Rosh Hashanah, dan beberapa hari. Jadi mereka ada satu tahun itu tiga hari raya besar. Rosh Hashanah tahun baru, kemudian Yom Kippur seperti Idul Fitri, begitu, sama satunya lagi itu namanya Paskah. Ada 3. Nah, itu di hari-hari itu mereka boleh menyebut. Tapi itu pun dia masuk ke dalam ruangan sinagog yang semuanya Yahudi, nggak boleh ada non Yahudi mendengar. Seperti itu. Nah, artinya apa? Nah, di waktu-waktu yang lain mereka nggak boleh menyebutkan, melainkan diganti dengan gelar. Nah, jadi Yosef itu tadi digantikan dengan gelar Adonai. Adonai artinya tuan. Ya kan, tuan atau Tuhan begitu. Sebenarnya kalau Adon itu tuan, Adonai itu Tuhan, karena tambahan ai di belakang itu meninggikan, artinya Tuhan atas segala Tuhan. Maksudnya Tuhan, Elohim itu otoritas yang tertinggi. Artinya seperti itu, Pak. Jadi seperti kalau dalam bahasa Arab itu, kalau terjemahan Arabnya yang paling tepat seperti Allahu Rabbah, seperti itu. Makanya kan ada raditu billahi Rabbah. Aku ridho Allah sebagai otoritasku yang tertinggi. Nah, itu sebenarnya sama. Misalnya gini, sebenarnya ya, baik itu agama Islam, Kristiani, Yahudi, kalau kita kaji dengan bahasa aslinya, ini ada Alfi juga still learning ya, sementara belajar, dia terus belajar. Alfi ini bagus. Kita akan menemukan bahwa perbedaannya itu nggak terlalu jauh. Yang bikin jauh karena mereka ini pakai terjemahan. Dan terjemahannya ya kalau benar Alhamdulillah, maaf. Ternyata terjemahannya salah. Jadi kalau dibaca dari bahasa aslinya, bahasa Aram, Ibrani, Arab, Yunani, kedekatannya tuh banyak, dan dengan memahami bahasa aslinya itu akan semakin mengungkap bahwasanya Nabi Muhammad itu membawa kebenaran yang nyata yang didustakan oleh orang-orang yang punya rasa dengki kepada Nabi Muhammad atas kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Sungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, kenapa dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Padahal tahu Muhammad adalah nabi yang lebih mulia dari nabi-nabi sebelumnya. Kenapa dia ingkar? Baghyan, dengki, mereka dengki, iri dan dengki kepada Nabi Muhammad. Ayyunazzilallahu min fadlihi, sebab Allah menurunkan karunia-Nya ala may yasha'u min ibadihi, kepada hamba siapa saja Allah berkehendak atasnya. Artinya apa? Begini teman-teman. Sebelum Nabi Muhammad diutus, orang yang paling tahu bahwa Nabi ini ciri-cirinya seperti apa orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Mereka mewarisi Taurat dan Injil. Dan mereka berharap Nabi itu dari anak-anak mereka, dari keluarga mereka. Ternyata Nabi ini muncul dari orang-orang yang tidak tahu nubuatan, yaitu bangsa Arab. Makanya mereka dengki sama mereka. Kami yang tahu nubuatannya keluarnya dari sebelah. Paham nggak? Ibarat nih kawan-kawan ya. Di suatu kampung ada pemilihan kepala desa. Dia berharap keluarganya dia menjadi kepala desa, ternyata tetangganya di kepala desa. Inilah iri di sini. Gitu kawan-kawan. Kurang lebih seperti itu. Oh, iya. Silakan Simpson mau naik. Silakan. Jadi kata-kata Adonai Elohim sebenarnya padanannya dalam Islam, dalam hadis ya. Itu ada Allahu Rabbah. Makanya dalam zikir pagi dan petang itu kan. Ya, kalau kita mengamalkan sunnah ada lafaz begini dalam salah satu zikirnya, ada 19 zikir itu. Kalau kita amalkan raditu billahi rabbah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Nah, itu dalam bahasa Ibrani Allahu Rabbah, adanya bahasa Ibrani padanannya Adonai Elohim. Yang paling pas secara gramatikal. Ya kan? Wabil Islamidin. Dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan aku ridho Muhammad sebagai nabiku dan utusannya Allah. Nah, itu kawan-kawan. Itu bang host. Jadi artinya kalau kita memahaminya dari bahasa asli, ini saya nggak ngarang ya. Kalau saya ngarang pasti Alfi udah tegur kan. Dia ilmunya sama dengan saya, karakter keilmuannya Alfi sama dengan saya. Bang Indra mau saya bohong kan? Dia diam saja berarti dia membenarkan. Enggak lah. Benar nggak Alfi? Jauh Bang Indra di atas Alfi lah. Alfi masih cetek Alfi.
Ya artinya karena jenis ilmu kita benar, kalau Bang Indra salah, Alfi bisa negur Bang Indra salah nih gitu. Walaupun mungkin Soalnya Bang Indra, saya baca di webnya Linda Smallwood itu dia mengatakan bahwa adon itu diambil dari salah satu nama adon itu diambil dari salah satu nama penyembah pagan. enggak, ya mungkin Maksud, beliau keliru kali nama ya, penyembah keliru. pagan Yunani. Coba tanya Alfi, betul nggak ada kosakata adon dalam bahasa Yunani? Nggak ada ya? Dari kata adon ini menjadi Adonai. Nah, Ya nggak bisa. Itu Adon- istilah di bahasa Ibrani, adon itu itu- konstruksi Ibrani yang suka menambahkan ai di belakang itu kalau nggak Ibrani Arab. Menambahkan ai di belakang. Contoh begini dalam Islam, ya tangan, ya daim, yadain. Berarti dua tangan. Ain itu karakternya orang Semitik. Jadi kalau ini diterapkan ke Yunani ya mohon maaf nggak tepat. Ya saya bukan Karena- mendiskreditkan, tapi secara kaidah keilmuan ini salah. karena dia mengatakan di webnya itu apa namanya bentuk adon itu bentuk tunggal sebenarnya. Betul. Itu digunakan Adon- oleh orang-orang Fenisia. Bukan, itu bukan orang Fenisia, orang itu orang Ibrani. Orang Ibrani, Bang. Ya Alfi ya, nggak ada adon dalam bahasa Yunani. Coba carikan teks-teks Yunani mana? Septuaginta kah? Nah, kalau Atau di Textus Receptus juga nggak bahasa ada. Yunaninya, Bang Indra, kalau di bahasa Yunaninya dia menggunakan Adonis. Enggak, Kyrios. Bukan. bahasa Yunani Nih, Kyrios. besarin dulu. Bentar. Ini Bang hostnya doubling ya, Bang. Masa sih, Vi? Bang Ubay doubling serius dari tadi. Masa? Coba. Udah. Nah, misalnya kita ngambil John nih. John pasal 12 butir 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea lalu berkata kepadanya, "Tuan." Di sini kan ada tuan nih. Tadi kan Adon itu diartikan sebagai tuan ya. Terus Adoni, Adonai itu kan beda-beda lagi. Nah, di sini kan Yunani itu kata tuan itu diambil dari kata Kyrie. Ini Oteon, Proselton, Pilipo, Toapo, Betsaida, Tes Galilea, Sky, Eroton, Auton, Tes Legontes, Kyrie. 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 Kata tuan ini diambil dari kata Kyrie. Ini sebenarnya dari kata Kyrios, dari kata Kyrios ini Alfi. Nah, Iya. kenapa menjadi Jadi bahasa Yunani itu dia kalau berubah, jadi begini, kalau dia subjek dia menggunakan akhiran os. Kalau dia objek dia menggunakan akhiran on. Tapi kalau dia dipanggil, diseru, dia menggunakan Makanya tuan itu kan dipanggil, diseru. Makanya dia Kyrie bukan Kyrios. Maksudnya, oh tuan atau wahai tuan sebenarnya. Sama nih, kayak ini ya, kayak manggil Kyrie ini juga manggil Tuhan nih. Misalnya kita ambil Kisah Apostolos pasal 1 butir 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan. Manggil nih ya berarti ya, Tuhan. Nah, Yunani kan oimen on sunel tontes eperoton auton legontes Kyrie. Nah, dia manggil di sini nih. Tuhan juga dipakai Kyrie di sini. Nah, Kyrie ini bisa dipakai Tuhan, bisa dipakai Tuhan. Iya. Betul. Kalau Adon tadi gimana? Adon tadi Bang Indra bisa dipakai Tuhan sama Tuhan juga berarti atau gimana? Adon itu untuk manusia. Kalau Adon itu untuk manusia. Adon, Dia Abraham juga kalau- disebut Adon. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Abraham dipanggil Adon, Musa dipanggil Adon, Sulaiman dipanggil Adon. Tapi kalau Adonai nggak bisa buat manusia. Kalau Adoni tuanku. Adoni itu beda dengan Adonai. Ai itu Beda. artinya meninggikan. Ai itu karena nggak bisa pakai gramatika adonim, nggak bisa. Jadi Adonai itu artinya meninggikan. Nah, kalau Adoni Bang Indra, itu karena artinya itu nama gender. seseorang kan? Bang Indra? Iya. Kalau gini, kalau Adoni, yotnya itu, i-nya itu kepemilikan genitif. Jadi Adoni artinya tuanku. Nah, kalau kepada Hashem, kepada Yod Hevav atau kepada Allah, dia nggak bisa pakai Adoni, tapi Adoneni. Adonenu. Misalkan dalam lagu-lagu Yahudi itu kan ada Adonenu, Adoneni. Ini bukan kepada manusia, ini kepada Tuhan. Adonenu, ya Adoneni, seperti itu. Jadi ada akhiran terhadap sesuatu yang telah ditambahkan. Jadi gini, dari kata dasar punya tambahan untuk merubah makna, diberikan akhiran lagi untuk menunjukkan genitif. Itu ada rumusnya. Ada rumusnya. Tasrif gitu ya. Ya, dia masuknya ke tasrif ya. Ya, maksudnya kalau di dalam bahasa Arab kan ada nahwu dan sorof. Karena mereka ada binyan dan sores.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah makanya tadi saya nanya Bang Indra, apakah Adonai Elohim ini dua nama dengan satu wajah atau memang dua nama dengan berbeda-beda wajah? Enggak, Adonai Elohim itu satu sosok itu. Sebenarnya Adonai itu sebenarnya Satu sosok. Oh. sebelum Bani Israel itu dikutuk ya. Itu dia itu menyebutnya Yehova Elohim. Sebelumnya dikutuk. Tapi karena dia banyak menggunakan nama Tuhannya untuk sumpah palsu, untuk berbohong, untuk menghujat, ya kan. Akhirnya dilarang dalam midrash itu, udah nggak boleh lagi kau kecuali menyebutnya dalam hari raya. Ada hari raya kan menghujat. Nah dalam hari-hari biasa nggak boleh, maka diganti dengan Adonai. Gitu. Makanya Sema Yisrael, Yehova Elohenu, Yehova Ehad dibacanya apa? Sema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Gitu. Kenapa? Karena nggak boleh mereka. Itu kan sebenarnya suatu ini loh. Itu sebenarnya sebagai suatu aib buat orang-orang Yahudi bahwasanya gara-gara mulut mereka yang kotor, yang lancang, akhirnya mereka nggak boleh menyebut nama Tuhannya sembarangan. Adapun umat Islam, ya kan, dia selamanya boleh menyebut nama Allah kecuali di tempat-tempat yang Allah haramkan, misalkan di WC. Nah, itu paham ya? Nah seperti Tapi itu. Tapi ini sama-sama kata jamak atau yang mana yang kata jamak maskulin, mana yang kata jamak? Adonai bukan jama. Adonai itu seperti apa ya? Memuliakan. Tapi tidak menggunakan jama. Ya, kenapa? Karena dia tunggal. Ya, tunggal. Dia ditinggikan. Dia Tuhan yang ditinggikan. Tuhan atas segala Tuhan itu kan berarti bukan sesuatu yang jama, ya kan? Ada sesuatu yang dinaikkan. Tetapi kalau kita bicara Elohim itu artinya jama untuk meninggikan, bisa juga jama untuk jumlah. Nah, gitu konstruknya, Bang. Tapi baik Adonai dan Elohim itu bukan kata dasar. Adonai itu dari kata Adon, Elohim itu dari kata Eloah. Seperti itu. Iya, lanjut teman-teman yang lain. Ya, sebentar mau tanya, adakah yang perlu diboikot di sini? Apa? McD. Mat dolah katanya. McD udah Bang Ari udah diboikot. Oh ini bicara Palestina Israel. Ini saya sebutkan teman-teman sekalian. Kalau sudah Teman-teman saya sebutkan dulu ya. Jadi begini teman-teman. Kalau nggak ada, saya minta izin turun aja biar nanti yang perlu diboikot itu naik dulu. Setelah itu kita hantam bareng-bareng. Bagian memboikot ya. Oke, makasih. Waktunya saya turun dulu. Ya, Bang Ari. Ya. Kalau kita bicara Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara Palestina ya, dari sejarah zaman dulu ya. Baik dalam Bible sekalipun perjanjian lama, dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam Sirah Nabawiyah, dalam buku-bukunya orang Yunani, buku-bukunya orang Persia, buku-bukunya orang Romawi sekalipun, itu nggak ada yang menyebut negeri itu negeri Israel, nggak ada. Coba buktikan kepada saya kalau ada. Bahkan teman-teman perlu tahu ya, di dalam buku yang berbahasa Latin dan Yunani ya, itu menyebut daerah yang dikuasai oleh Hercules ya, Kaisar Heraklius. Kemudian nanti terakhir di tangan Titus yang kemudian meratakan Haikal Sulaiman rata dengan tanah, dia bakar itu. Mereka menyebutnya itu kan sebuah jajahan daripada Romawi ya, dan itu menyebutnya sebagai provinsi Syro Palestin, bukan Syro Israel teman-teman. Apa itu Syro Palestin? Syro Palestin itu adalah wilayah yang menaungi mulai dari Syria sampai Palestina. Nah orang Islam menyebutnya apa? Syam. Kenapa Syam? Syam itu dari kata Syama'il. Maksudnya apa? Di sebelah kirinya Jazirah Arab. Adapun sebelah kanannya disebut Yaman. Yaman dari kata Yamin. Sebelah kanannya Jazirah Arab. Nah artinya apa? Walaupun orang Barat sekalipun orang Yunani dengan buku-buku mereka yang tertua, orang Romawi sekalipun yang ada di Vatikan sana, tidak pernah menyebutkan negeri Israel, nggak ada. Ini negeri Palestina dari dulu. Bahkan yang lebih tua dari itu, dari catatan bangsa Fenisia, bangsa-bangsa Amalek, ini namanya Palestina, negeri itu. Nah artinya apa? Kalau ada hari ini mengatakan ini negara Israel, kamu itu kamu bangun dari mimpi buruk, terus kamu bilang itu negara Israel. Iya. Kamu mimpi atau gimana? Ya kan? Nggak ada, itu negara itu namanya Palestina dari dulu. Nah, satu tambahan buat teman-teman sekalian. Adapun negeri Palestina, ya kan, adalah negeri yang haknya itu adalah untuk orang-orang yang taat kepada para nabi. Dan itu pun disebutkan dalam Torah, dalam bukunya orang Yahudi. Kenapa mereka berhak? Karena mereka mengaku keturunan Abraham, mewarisi iman Abraham. Sehingga mereka berhak.
Nah hari ini yang paling mewarisi iman Abraham adalah umat Islam. Kenapa? Umat Islam beriman kepada Nabi semuanya. Adapun orang Yahudi pilih-pilih. Umat Islam katakan Allah pada Al-Quran, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan para nabi, semuanya kami imani. Mau dia Bani Israel, dia bangsa Arab, atau dia bangsa Romawi, dia Nabi Allah, kita imani. Nabi mana yang diingkari sama umat Islam? Saya tanya. Tidak ada. Tapi kalau orang Yahudi, bahkan Bani Israel sendiri, Nabi Isa alaihissalam, bangsa dia sendiri, dia ingkari, Pak. Bahkan Yahya ketika lagi sholat, dipenggal kepalanya, taruh di nampan. Kasih ke Hercules. Bayangkan. Bahkan Nabi Zakaria digergaji perutnya oleh Bani Israel. Makanya Allah katakan, ya kan, afakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtul. Hei Bani Israel, kalau kau mengaku kau berhak atas tanah Palestina, maka kenapa setiap kali aku mengutus rasul-rasul utusanku, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, dengan sesuatu wahyu atau dalil yang tidak kau sukai. Ahwa itu kan hawa, kesukaan, ya kan. Fafariqan kadzabtum, sebagian nabi itu kau dustakan, dan lebih parah dari itu wafariqan taqtulun, sebagiannya kau bunuh. Siapa yang kau bunuh? Yahya, Zakaria. Bahkan mereka mencoba membunuh Isa tapi Allah selamatkan. Nah, artinya apa? Kalau kita bicara yang berhak atas tanah Palestina adalah orang yang beriman kepada nabi, tidak membedakan sedikit. Kenapa orang Yahudi itu berhak? Karena dulu dia beriman kepada para nabi, leluhur mereka beriman kepada nabi. Tapi Yahudi yang hari ini enggak, dia pilih-pilih. Makanya kalau mereka berargumentasi bahwasanya dulu Sulaiman nenek moyang kami, ya Sulaiman mana ada nabi yang dia ingkari? Dia beriman kepada nabi-nabi di atas dia. Bahkan dia beriman kepada Ismail alaihissalam. Ya kan? Oh dia beriman, saya kan mengikuti Daud. Daud mana ada dia mengingkari Nabi Muhammad? Seandainya bahkan kata Allah, bahkan kata Nabi Muhammad, jangankan Daud. Musa hadir di zaman Nabi Muhammad, gak ada alasan untuk dia ingkar kepada Nabi Muhammad. Dia harus jadi anak buahnya Nabi Muhammad. Nah artinya apa? Kalau kita bicara berdasarkan dalil yang berurutan, baik yang tertulis dalam kitabnya Yahudi ataupun kitabnya Islam, yang berhak atas tanah Palestina adalah kaum muslimin. Ya kan? Tetapi teman-teman perlu ketahui, yang berhak memang kaum muslimin dari masa ke masa, dan nabi-nabi dari Bani Israel dan orang-orang yang beriman semua muslim. Karena Islam itu dari kata aslama, yuslimu islaman, artinya berserah diri. Allah perintahkan ini patuh, gak membangkang. Adam itu patuh, kenapa? Allah perintahkan dia patuh. Ya kan? Tapi kalau setan enggak, dia ingkar, makanya dia bukan muslim setan itu. Tapi Adam Islam. Nah, tapi masalahnya teman-teman saya kasih tahu, walaupun tanah Palestina itu haknya kepada kaum muslimin dari masa ke masa, ya Daud ya muslim ya, jangan dibilang Daud Yahudi, jangan mau. Sulaiman juga muslim, Musa muslim, Yusa muslim semuanya, Isa muslim. Nah, tapi Palestina itu dari zaman dulu sampai sekarang, teman-teman bisa buka sejarah, mau sejarah Islam kah dalam bahasa Arab kah, sejarah Yahudi kah dalam bahasa Ibrani dan Aram, atau sejarah orang-orang Nasrani dalam bahasa Yunani dan Romawi atau Latin. Teman-teman perlu ketahui bahwa tanah itu akan dipegang otoritasnya oleh orang-orang yang menang perang. Nah kalau kalah perang, walaupun dia berhak, dia nggak pegang otoritas. Nah hari ini kita kalah perang, ya wajar, ya kan? Tapi ada waktunya kita menang. Kenapa? Sekarang kita lihat ya. Dulu tanah Palestina dikuasai oleh orang-orang para penyembah berhala, yaitu bangsa Amalik. Mereka menyebutnya Amalek dalam bahasa Ibrani. Tapi di bawah pimpinan Daud, ya kan, dan diteruskan oleh putranya Sulaiman, akhirnya Yerusalem direbut. Ya, artinya apa? Akan ada waktunya orang-orang beriman itu menang. Jangan khawatir, akan ada waktunya kita ini menang. Akan ada waktunya, tenang aja. Semua itu ada waktunya. Kenapa? Karena zaman dulu pun Daud bisa mengalahkan Goliat atau Jalut yang tingginya luar biasa ya, orang raksasa itu. Kemudian Sulaiman berhasil mengalahkan mereka. Nah, ketika dijajah oleh Nebukadnezar dari Babilonia, dijajah oleh Raja Ahasuerus dari Syria, ya kan. Kemudian direbut kembali oleh nabi-nabi Bani Israel, kemudian direbut lagi oleh siapa? Oleh orang Persia, sampai akhirnya direbut kembali oleh orang-orang Bizantium dari Yunani, ya. Yang terakhir itu orang Bizantium. Nah, kemudian siapa yang membebaskan? Yang membebaskan adalah Umar bin Khattab, khalifah kedua kaum muslimin. Tapi setelah Umar meninggal, tidak lama kemudian kita melemah nih, ya kan? Diambil lagi sama koalisi perang salib dari Romawi di bawah pimpinan raja yang dari Inggris itu, siapa namanya? Raja Hendrik kalau nggak salah ya. Diambil alih sampai akhirnya muncul seorang pahlawan dari salah satu suku Persia. Jadi Persia itu bangsa yang besar, sebagian masuk Islam, ada salah satu suku dari Persia. Jadi kan bangsa Indonesia itu ada sukunya.
Ada suku Jawa, suku Sumatera, suku dan sebagainya. Jadi orang Persia itu ada salah satu suku ya yang jumlahnya nggak banyak, namanya suku Kurdi. Kurdi itu Persia ya teman-teman, harus tahu sejarah. Kurdi itu orang Persia. Namanya dia adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dia bukan orang Arab. Tapi dia adalah orang paling soleh di zaman itu mengalahkan orang Arab. Kenapa? Di dalam Islam kalau mau mulia nggak harus jadi orang Arab. Kau bukan Arab pun kalau kau rajin sholat, rajin belajar, kau mengalahkan. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi bukan karena Arab. Salahuddin Al-Ayyubi, dia orang Persia dari suku Kurdi. Dia adalah orang yang kemudian memimpin pasukannya untuk membebaskan Yerusalem atau Masjidil Aqsa dari tangan orang-orang koalisi perang salib. Dan Salahuddin menang. Dan Salahuddin ketika menang teman-teman, tidak ada satu wanita pun yang lecet. Bukan mati, lecet gak ada. Atau anak-anak kecil lecet gak ada. Salahuddin itu. Atau orang yang sebenarnya mampu berperang, tapi dia pengibarkan bendera putih, Salahuddin aman kan? Tapi artinya apa? Perang akan terjadi. Yang memegang kekuasaan atas tanah Palestina adalah orang-orang yang menang perang. Tapi lihat, jangan cuma lihat menang perangnya. Cara menangnya gimana tuh? Apakah Nabi Sulaiman kemudian membantai orang yang tidak bersalah? Tidak. Apakah Daud membantai orang yang tidak bersalah? Tidak. Apakah Salahuddin Al-Ayyubi membantai orang yang tidak bersalah? Tidak. Apakah kemudian Umar bin Khattab membantai orang yang tidak bersalah? Tidak. Ya kan? Sampai kemudian nanti Turki Utsmani merebutnya kembali dari orang-orang Yunani. Ya. Di bawah siapa? Cucu-cucunya Muhammad Al-Fatih misalkan. Nah itu artinya apa? Kaum muslimin bisa nggak menguasai Palestina? Bisa, tapi ada waktunya. Kenapa? Dan teman-teman ingat bahwa kita ketika menguasai Palestina, kita tidak akan mengganggu orang-orang yang tidak bersalah. Biarkan Yahudi hari ini dia menang, tapi ingat dia tidak menorehkan tinta emas dalam peperangan, tapi dia menorehkan tinta merah. Karena apa? Dia telah menimbun anak-anak, orang-orang tua, wanita-wanita yang tidak berdaya, bahkan rumah sakit di bawah reruntuhan beton. Ini bukan tinta emas dia torehkan. Yang dia torehkan tinta berdarah. Dan ini sejarah buat mereka untuk keterpurukan. Sebenarnya mereka menang secara fisik, tetapi secara rohani mereka tidak menang. Kenapa? Mereka beban. Semua dunia mengutuk atas kekejaman mereka. Jadi mereka tidak pernah menang. Ya. Jadi teman-teman sekalian, memang Palestina akan dikuasai oleh pemenang perang. Dan kita saat ini memang kalah perang. Kenapa kita kalah? Karena mereka curang. Kenapa kita kalah? Mereka curang. Coba duel. Orang Palestina 1000, mereka 1000 duel coba. Kalah mereka. Takut mereka itu. Kenapa mereka menang? Dalam lagunya Michael Hart, they came with plan and tank. Mereka datang dengan pesawat tempur dan tank. Orang tangan kosong dilempar pakai tank, ya kalah. Dijatuhi bom dari atas. Nah, artinya apa teman-teman? Kita sabar. Kita sabar ya. Kita doakan saja saudara-saudara kita. Tapi teman-teman ingat janji Allah bahwa kita akan menang. Ya, kita akan menang. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan saya berstatement di sini bahwa siapapun orang kalau ditanya dalam kasus ini kamu pro Palestina atau pro Israel, untuk pro Palestina kamu nggak harus jadi seorang Muslim. Kamu cukup menjadi seorang manusia. Kenapa? Orang Korea itu orang ateis, tapi dia pro Palestina. Kenapa? Ya betul. Dia melihat anak-anak yang meninggal di bawah reruntuhan. Ini kekejaman yang luar biasa. Artinya apa? Untuk membela Palestina nggak harus menjadi seorang Muslim. Tapi kau manusia atau tidak? Dan orang yang tidak mendukung Palestina ditanyakan, jasadnya manusia tapi hatinya mungkin bukan manusia. Bahkan hari ini ada seorang wartawan dari Inggris yang dia ada di Gaza. Dia mengatakan apa? Bahkan nyamuk pun kalau bisa bahasa manusia dia pro Palestina. Kata wartawan dari Inggris. Biar teman-teman tahu ya. Kurang lebih itu saya seperti itu. Mungkin terlalu panjang. Silakan yang lain. Iya, silakan mungkin ada yang mau nambahin, ada yang mau Bang Ubay, Alfi mau izin pamit ya turun ya. More Indra, waduh ini Bang Indra ini jadi More Alfi nih. Pamit dulu ya. Ustaz Albi dan yang lain juga makasih syukran kasiran ilmunya, banyak dapat ilmu di sini. Siap. Pamit dulu Bang Ubay ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.